Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siaul Haq, Eskom MPD, NIDN 0904109003. Saya merupakan dosen S1 pada program studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada semester ini, saya membawakan mata kuliah Pengelolaan Citra Digital dengan bobot 2 SKS. Sebagai dosen di program studi Informatika, tentunya memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada segmen pengajaran, mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 pada konsentrasi multimedia. Mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan citra digital, dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa terhadap konsep dasar, teknik, dan implementasi pengolahan citra. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek pengolahan citra, mulai dari representasi citra, teori konvolusi, analisa citra, dan berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, penginderaan jauh, dan pencitraan medis. Sehingga pengolahan video digital mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan analitis dan teknis yang diperlukan untuk menerapkan teknik pengolahan citra dalam berbagai aplikasi praktis. Adapun kemampuan yang diharapkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah dan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Mahasiswa menguasai konsep dan prinsip-prinsip pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek meliputi mobile, IoT, JIS mobile berbasis Android yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis. Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma, metode, implementasi dalam perangkat lunak berbasis komputer. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 5 capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar serta prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam bidang studi pengelolaan citra digital, termasuk jenis format seperti kontras, kecerahan, dan saturasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami representasi citra, di antaranya resolusi citra, teori konvolusi, dan transformasi Fourier dalam pengolahan citra. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melakukan berbagai teknik pengolahan citra seperti histogram dan filtering, transformasi, koreksi, serta segmentasi di dalam analisa citra. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan kompresi citra menggunakan metode movement, pengolahan video digital, pewarnaan citra, serta mampu berkolaborasi dalam untuk
mengerjakan proyek pengolahan citra digital, termasuk menyelesaikan masalah teknis dan berkomunikasi secara efektif tentang hasil proyeknya. Untuk luaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa akan menghasilkan proyek akhir yang menunjukkan kemampuan dalam menerapkan teknik pengolahan citra pada masalah nyata. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan menyusun laporan analisis menjelaskan prosedur, proses, hasil pengolahan secara mendetail. Kemudian yang ketiga, mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek mereka, menunjukkan pemahaman dan kemampuan berkomunikasi terkait pengolahan citra digital. Kemudian yang keempat, mahasiswa akan mengadakan pameran karya yang menampilkan berbagai teknik pengolahan citra yang telah dipelajari dan diimplementasikan selama mata kuliah berlangsung. Pameran ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memamerkan hasil karya mereka kepada khalayak publik, meningkatkan apresiasi terhadap seni, teknologi pengolahan di bidang citra digital, serta memfasilitasi interaksi dan diskusi mengenai teknik dan implementasi di dalam citra digital. Adapun materi-materi di dalam pengelolaan citra digital ini, yang pertama adalah proses pengolahan citra digital dan implementasinya, kemudian konsep dasar operasi dasar di dalam citra digital, kemudian yang ketiga representasi resolusi citra, yang keempat teori konvolusi dan filtering, dan yang kelima transformasi Fourier, kemudian yang keenam segmentasi dan analisa citra, dan yang ketujuh peningkatan mutu citra, histogram dan filtering, yang kedelapan peningkatan mutu citra, transformasi dan koreksi geometri, yang kesembilan kompresi citra, metode Huffman, dan yang terakhir pengolahan video digital dan pewarnaan citra. Materi-materi ini dianggap paling utama karena memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan berbagai teknik pengolahan citra dalam berbagai aplikasi praktis. Untuk pembelajaran pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa, merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran. Adapun proses delivery yang saya lakukan yaitu secara luring dan secara daring, termasuk penyampaian langsung di dalam kelas, praktikum hands-on lab, dan menggunakan video-video pembelajaran di YouTube. Selanjutnya untuk interaction. Untuk interaksi dengan mahasiswa, interaksi secara langsung atau luring dalam bentuk tanya jawab di dalam kelas dan pengerjaan praktikum. Sementara untuk interaksi secara daring memanfaatkan WhatsApp group, Zoom meeting, LMS Universitas Cokro Aminoto dan Google Classroom untuk memastikan interaksi yang efektif dan menyenangkan. Terakhir, asesmen. Asesmen merupakan proses pemberian tugas dan proyek kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah dibahas. Sebagai asesmen akhir pada mata kuliah ini, terdapat 4 indikator yang dinilai, yaitu kehadiran 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%, sehingga bobot akhir yang diperoleh sebesar 100%. Dalam pembelajaran ini digunakan beberapa modul dan buku sebagai sumber pembelajaran. Di antaranya, selain pembelajaran dari buku dan modul, mahasiswa juga diarahkan untuk melihat materi tambahan melalui YouTube atau contoh-contoh proyek yang sudah dikembangkan sebelumnya. Baik, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah pengelolaan citra digital.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak ada, Pak. Ya, semua sehat ya. Alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan kita di mata kuliah pengelolaan citra digital, terlebih dahulu kita akan melaksanakan rutinitas yang paling utama, yakni berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi, sudah siap? Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita sudah masuk ke pekan ke-12 ya, di mata kuliah pengelolaan citra digital ini. Nah, di dalam mata kuliah ini di pengelolaan citra digital kita akan membahas nanti mengenai analisa citra, ya. Analisa citra ini akan kita pelajari di hari ini. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan beberapa materi-materi terkait dengan mata kuliah kita di pengelolaan citra digital. Nah, sebelumnya yang belum menyalakan komputernya silahkan dinyalakan terlebih dahulu sebelum kita memulai proses pembelajaran pada siang hari ini. Baik, komputernya sudah dinyalakan semuanya? Sudah. Ya, sudah bersiap untuk belajar hari ini? Sudah. Jadi sebelum kita kuliah pada siang hari ini, nanti ada beberapa materi yang akan saya jelaskan dulu, pengantar sedikit terkait dengan materi kita hari ini mengenai analisa citra, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti pada siang hari ini, saya tanya dulu kepada teman-teman sekalian, masih ingat materi pekan kemarin? Masih ya? Iya. Ada yang tahu materi pekan kemarin kita membahas mengenai apa? Saya, Pak. Iya, silakan. Materi yang kemarin yaitu segmentasi citra, Pak. Nah, segmentasi citra, ya betul banget ya, segmentasi citra. Nah, saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya segmentasi citra itu, supaya sedikit merefresh ingatan Anda terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan di pekan kemarin. Nah, apa itu segmentasi citra? Saya, Pak. Ya, Segmentasi citra adalah proses untuk memisahkan atau membagi foto digital menjadi bagian-bagian yang kecil. nah, ada pendapat lain terkait dengan segmentasi citra? Jadi ada temannya mengatakan bahwa segmentasi citra itu adalah bagian-bagian terkecil dalam sebuah citra yang akan dipecah-pecah menjadi sebuah bentuk nanti sehingga menghasilkan sebuah citra. Ya. Ada yang ingin menambahkan tentang segmentasi citra? Ya. Mungkin Asura bisa sedikit menambahkan seperti apa segmentasi citra itu, supaya ini kita akan hubungkan ke analisa citra. Jadi, segmentasi citra adalah teknik dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk membagi gambar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih bermakna. Iya, betul banget ya. Jadi segmentasi citra adalah bagian-bagian terkecil yang akan kita satukan menjadi sebuah citra yang akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, di mata kuliah kita hari ini, tepatnya di materi ke pekan ke-12 ya, sudah tidak terasa kita sudah memasuki pekan ke-12. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran di pengelolaan citra digital yang akan kita pelajari pada siang hari ini, berkaitan tentang rona, warna, tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, bayangan, dan asosiasi. Nah, sebelum kita masuk di materi kita sudah sampai di praktikum keberapa sekarang? Di praktikum ke-14 ya. Iya, 14, berarti hari ini kita masuk ke praktikum 16 di bagian materi analisa citra. Nah, tadi sudah sedikit dipaparkan oleh temannya, disinggung sedikit tentang apa kaitannya antara segmentasi citra dengan analisa citra.
ternyata segmentasi citra dan analisa citra itu saling berkaitan. Ya, apa kaitannya adalah elemen-elemen di dalam segmentasi citra itu juga digunakan di dalam proses menganalisa citra. Nah, itu akan disatukan menjadi sebuah informasi yang menghasilkan analisa citra. Nah, berbicara mengenai analisa citra, sudah pernah mendengar kata analisa dan citra? Sudah. Nah, saya mau tahu, ada nggak di antara kalian yang mengetahui seperti apa analisa citra itu atau pengertian daripada analisa citra? Siapa? Oh iya, silakan. Analisa citra adalah proses memeriksa, memanipulasi, dan memahami gambar digital untuk mengekstraksi informasi yang bermanfaat. Nah, proses ini melibatkan berbagai teknik untuk mengubah, mengidentifikasi, dan mengukur fitur dalam gambar, serta untuk mengklasifikasikan atau mengenali objek di dalamnya. Nah, benar banget ya, bahwa di analisa citra itu ada hal yang bisa kita lakukan di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah pola, situs, bayangan, asosiasi, dan warna. Nah, materi mengenai analisis citra akan kita kupas secara mendalam ya. Jadi nanti kita akan memberikan sedikit penguatan terkait dengan materi kita tentang analisa citra. Kemudian kita juga nanti masuk ke sesi praktikum. Jadi kita sistem pembelajaran kita pada siang hari ini kita menggunakan saya jelaskan secara teoritis sedikit terkait dengan analisa citra. Kemudian nanti kita masuk ke pada inti pembelajaran kita hari ini adalah praktikum pengelolaan citra digital, materi mengenai analisa citra. Analisa citra ya, adalah kegiatan menganalisis citra sehingga dapat menghasilkan informasi untuk memberikan ketepatan dan keputusan terkait dengan citra itu sendiri. Nah, di dalam analisa citra itu terdiri dari tadi ada situs, ada bayangan, kemudian ada asosiasi, ada warna, ada rona. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam analisa citra itu sendiri. Nah, bisa kita melihat bahwa apa kebutuhan-kebutuhan kita dalam menganalisa citra, ya. Contohnya misalkan nih, gambar ya, gambar, video, kemudian ada juga misalkan foto, ya, lukisan. Itu semua adalah bentukan analisa citra. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui analisa citra itu? Ya, tentunya kita harus mengidentifikasi nanti beberapa gambar-gambar yang bisa kita ekstraksi. Contohnya misalkan nanti ada pola, ada tekstur, ada bayangan, ada asosiasi, dan proses itu nanti akan kita coba untuk menjelaskan. Ya, sampai di sini dipaham? Paham. Iya, kurang semangat. Sampai di sini dipaham? Paham. Iya. Luar biasa ya semangatnya pada siang hari ini, walaupun cuaca sedikit terik, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Nah, di dalam analisa citra ada namanya rona atau warna. Nah, rona atau warna ya, yang mana kata yang sering kita dengar nih? Warna. Warna. Iya. Nah, apa itu warna? Ada yang tahu warna itu apa? Warna? Ada yang tahu? Ya, warna. Ya, kalau saya tanya di dalam ruangan ini kira-kira dominan warna apa? Warna putih. Warna putih. Selain warna putih? Hitam. Ada hitam. Kemudian apa lagi? Ada biru. Nah, ternyata apa itu rona dan apa itu warna? Jadi rona adalah mengacu pada terang atau gelap. Jadi ada terang, ada gelap, ya. Nah, bagaimana hubungannya antara terang dan gelap itu? Nah, di dalam rona itu atau warna, nanti akan kita coba melakukan variasi rona disebabkan oleh karakter refleksi, emisi, transmisi. Kemudian ada juga bagian di dalam rona itu berkaitan dengan cahaya, ya. Jadi rona itu berkaitan tentang cahaya. Nah, cahaya itu yang akan memberikan efek visual terhadap pembentukan rona atau warna. Iya. Selanjutnya, nah kita lihat sedikit pengantar ya terkait dengan apa itu rona dan warna. Ya, kalau kita lihat gambar di atas, ilustrasi di atas, setiap warna itu memiliki nilai. Ya. Nah, kalau saya tanya,
warna, ada warna apa itu bentuk? Ada yang tahu itu bentuk apa? Bentuk adalah apa? Khas atau ciri, ya, identifikasi terhadap objeknya. Jadi bentuk ketika kita memvisualisasikan sesuatu, oh ini bentuknya seperti ini, oh ini bentuknya ini. Ya, berarti aspek visual yang menjadi dasar kita dalam menentukan bentuk, ya. Seperti apa bentuk itu di dalam aplikasi pengolahan citra digital? Yang pertama adalah kita lihat perbedaan antara sungai dan saluran irigasi berdasarkan bentuk. Ini kan kalau kita lihat gambar di atas, kita sudah kan bisa memetakan ya antara bentuk irigasinya yang mana, kemudian saluran sungainya yang mana. Kelihatan nggak itu? Mana bentuk sungainya, mana bentuk irigasinya tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan. Apanya yang terlihat? Bentuknya kan? Kemudian berikutnya adalah ukuran atau ukuran dan pola, ya. Nah, ukuran. Apakah ukuran dan pola ini bisa kita representasikan juga? Jawabannya Bisa. Kenapa? Ukuran mengacu pada dimensi fisik dari objek dalam citra digital, misalnya dalam citra medis, ya. Ternyata ukuran ini bisa kita lakukan proses menganalisa citra itu berdasarkan contohnya misalkan di dalam citra medis. Contohnya misalkan seperti tumor dapat diukur dalam satuan relevan misalnya.
citra yang pertama adalah analisa citra itu merupakan suatu proses yang penting dalam sebuah pengolahan gambar. Kemudian analisa citra itu berperan penting dalam menentukan sebuah representasi warna, tekstur, bentuk, bayangan, asosiasi, pola, dan ukuran. Sehingga ini dapat membantu kita dalam merepresentasikan citra, khususnya di analisa citra, di pengelolaan citra digital. Ya, baik. Sebagai bentuk penguatan kita pada mata kuliah ini di materi analisa citra, tentunya adik-adik sekalian harus lebih giat lagi dalam proses pembelajaran ya. Tentunya Anda harus mendapatkan referensi-referensi di samping di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun laboratorium. Tentunya kita harus bisa mencari referensi dan sumber-sumber lain berkaitan tentang mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, jadi sebagai closing statement pada siang hari ini, terima kasih waktu dan kesempatan adik-adik sekalian telah mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya cukupkan pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan citra digital yang saya ampu. Semoga dari penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, terkhusus pada mata kuliah pengelolaan citra digital pada program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo dan pimpinan Fakultas Teknik Komputer, rekan sejawat dan dosen, dan adik-adik mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.